kita sudah hadir Ibu Kepala Sekolah SMP Adika 12, Ibu Dr. Anda Lasmaida Tambun. Silahkan kalian ucapkan selamat pagi kepada Ibu Lasmaida. Selamat pagi, Ayo. Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi semuanya. Ya, supaya ngecek nih suaranya anak-anak di pagi hari ini masih semangat atau enggak gitu. Baik, Ibu mau rekam dulu ya karena belum ada yang merekam. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7B. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Karena ya kita kalau kita mau mulai belajar itu kita cek dulu nih semangatnya kalian semua ya, supaya pelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu bisa tersampaikan gitu dari hati, dari pikiran kita, kalau kita bisa menerimanya dengan baik. Nah, tentunya sebelum memulai pembelajaran hari ini Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Total siswa kelas 7B ini totalnya ada 29, namun di sini yang berpartisipasi tadi ada 27, terus kemudian barusan berkurang 1. Ini dikurangi dengan Ibu Ismi. Ibu Ismi ada 2 akun karena 1 merekam juga, dan dikurangi Bu Lasma dan Ibu juga ini. Berarti totalnya 26 kurang tadi 27 dikurang 3 24 ya. Untuk 5 orang yang lain masih Ibu tunggu, tolong disampaikan juga kepada teman-teman yang belum bergabung ya. Sambil kita menunggu temannya, kita juga memulai saja gitu. Untuk Nalendra silahkan dipimpin doa untuk pembelajaran hari ini supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Sebagai ketua kelas, selain Nalendra boleh dipimpin, Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Nalendra yang sudah memimpin doa hari ini. Semoga ya dengan memulainya doa di pagi hari ini sebelum belajar ya, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang menjadi aktivitas kita hari ini menjadi berkah ya dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, tentunya Krisna belum dihidupkan ya nak kameranya, Fadri juga nak. Fadri tolong Ibu mau cek ya. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang kegiatan ekonomi ya. Pembelajaran IPS hari ini akan kita sampaikan materi tentang kegiatan ekonomi. Ibu share screen dulu sebentar. Sudah kelihatan nak materinya nak? Belum, Bu. Loading. Belum, tunggu ya karena Ibu sambil merekam. Pak, coba saya matikan aja rekamannya ya. Matikan. Ya, Bu. Kamu udah ngerekam. Biar nggak nge-lag karena agak nge-lag. Agak nge-lag kalau sambil merekam ya. Sebentar. Sudah kelihatan ya Naya materinya ya Naya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan apa yang muncul di depan kalian? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah bisa dilihat materinya? Sudah, Bu. Sudah. Apa bacaannya di depan? Nilai guna bentuk. Nilai guna. Oh belum, yang terbaru belum muncul ya? Udah kelihatan belum? Belum. Kadang saya pakai data seluler, agak sinyalnya ya. Sebentar. Yang di depan kalian sudah kelihatan kegiatan ekonomi tulisannya? Belum, Bu.
Belum, Bu. Ya? Belum, Bu. Kita ulang. Sudah belum? Kita ulang ya, kita ulang karena Ibu tadi sambil merekam, jadi Ibu stop dulu sebentar karena sudah pakai HP yang lain. Nah, udah lebih lancar karena tadi sambil merekam. Sudah muncul, Nak? Materinya? Belum, Bu. Belum. Ya, nggak apa sambil kita menunggu materinya karena Ibu juga sudah share screen. Kalau sudah bilang ya. Sudah kelihatan. Sudah, Bu. Sudah. Ya, apa yang dilihat di depan layar, Nak? Materi tentang apa? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Iya, betul, kegiatan ekonomi. Nah, ini kegiatan ekonomi ini yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Jadi di gambar sampul ini bisa kalian lihat ya. Tolong anak-anak boleh di silent dulu, nanti saya silent, gak apa-apa. Ya, untuk kegiatan ekonomi sudah dilihat ini, kalian lihat juga di gambar, ada gambar petani di sawah, kemudian peternak ya, di sini ternak bebek gitu, kemudian ada pedagang sayur, ada nelayan, kemudian ada yang ada di pabrik. Nah, ini gambar-gambar yang ada di depan juga merupakan kegiatan ekonomi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini yang pertama ya, menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Kemudian, menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tapi yang paling penting adalah tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan peserta didik, kalian semua, kita semua dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi ya. Jadi harapannya dari pembelajaran hari ini kita semua dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Nah, di mana kegiatan ekonomi ini ya meliputi produksi, kemudian meliputi distribusi dan juga meliputi konsumsi. Ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sudah pernah dengar sebelumnya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah pernah dengar ya kata produksi, kata distribusi, kata konsumsi. Ya. Minggu kemarin refleksi dulu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam kebutuhan manusia ya. Di mana macam-macam kebutuhan manusia itu dibagi-bagi. Ada apa saja Jaskia kebutuhan manusia, Jaskia? Kita refleksi pertemuan yang kemarin. Ibu. Ya, kebutuhan manusia. Kalau kemarin kita belajar salah satu deh kebutuhan manusia itu kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya. Ada berapa, Jaskia? Ada 3, Bu. Ada Pinter, ada 3. Apa saja? Ada primer, ada sekunder, ada sekunder, ada tersier. Betul ya. Jadi sebelum kita mempelajari kegiatan ekonomi, kita harus pahami dulu nih kebutuhan itu apa, macam-macam kebutuhan itu apa. Karena kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan kebutuhan. Ya, nanti akan kita pahami nih definisi dari kegiatan ekonomi itu sendiri ya. Karena minggu kemarin sudah dipelajari, sudah Ibu sampaikan juga materi tentang macam-macam kebutuhan. Tadi salah satunya adalah menurut tingkat kepentingannya. Kata Jaskia ada primer, sekunder, dan tersier. Contohnya kalau primer apa, Nak? Primer, kebutuhan primer contohnya? Makan, betul. Satu aja. Kemudian sekunder? kendaraan.
Kendaraan bisa ya. Kemudian tersier. Rumah mewah. Nah, rumah mewah artinya primer itu yang paling penting ya. Kebutuhan yang kedua adalah sekunder ketika primer sudah terpenuhi, dan kemudian adalah kebutuhan tersier. Ketika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi, maka kita memenuhi kebutuhan tersier itu. Ya, itu sudah kita pelajari, sekedar refleksi aja supaya bisa ada gambaran untuk materi hari ini. Nah, di depan kalian sudah ada 2 gambar. Sudah kelihatan gambarnya? Ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, coba kalian simak atau kalian perhatikan kira-kira gambar 1 gambar sedang apa anak-anak? Menjemur kerupuk. Menjemur kerupuk. Ya, menjemur kerupuk. Betul, pinter ya. Kalau yang kedua gambar apa? Berjualan. Iya, berjualan minuman ya. Kalau kita lihat itu di jalan. Ya, Ya, Bu. betul. Nah, yang gambar 1 kita lihat ini kira-kira dilakukannya di depan rumah, ya nak ya, betul? Di depan rumah, gitu. Kalau yang 1 di gambar 2 kita lihat ini aktivitasnya atau jualannya ada di pinggir jalan, gitu. Kira-kira menurut kalian kedua gambar ini apakah termasuk kegiatan ekonomi? Kalau menurut kalian, yang satu sedang menjemur kerupuk, kerupuknya kan banyak, otomatis mungkin kerupuknya akan dijual. Yang satu sedang menjual minuman. Kira-kira 2 foto ini atau 2 aktivitas foto ini termasuk kegiatan ekonomi atau bukan? Kegiatan ekonomi. Ya, siapa yang jawab tadi? Termasuk kegiatan ekonomi atau bukan? Kegiatan ekonomi, Bu. Kegiatan ekonomi. Ya, Bu. betul, Kegiatan termasuk ekonomi, Bu. kegiatan ekonomi. Kenapa kegiatan ekonomi? Karena aktivitas yang mereka lakukan ini mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang. Nah ini, jadi 2 aktivitas yang dilakukan oleh kedua gambar ini disebut sebagai kebutuhan ekonomi. Ya, karena apa yang mereka usahakan ini mendatangkan keuntungan, hasil. Gitu, di mana nanti hasil dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tadi ada primer, sekunder, tersier. Nah itu ya, jadi termasuk kegiatan ekonomi. Next, ya, karena kalian tadi sudah melihat 2 gambar, kalian sudah bisa menyimpulkan gambar tersebut kebutuhan ekonomi atau bukan, maka kita ambil kesimpulan di sini, ya, di mana kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas, ya, atau usaha. Jadi suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan di sini ya, saya coret nih, kegiatan ekonomi, ya, adalah suatu aktivitas. Nah, jadi ada aktivitas, kemudian ada usaha, ya, yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Jadi titik poinnya apa? Titik poin dari kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhannya, nak. Ya, setiap aktivitas kita, setiap usaha kita kalau itu bisa memenuhi kebutuhan kita, itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa kita lanjut ya. Bu. Nah, sini kita lanjut. Nah, oh masih ada coretannya ya. Coretannya nempel di sini, nggak apa-apa. Nah, di sini kegiatan ekonomi ya dapat kita bagi menjadi 3. Ada apa saja di sini kegiatan ekonomi? Produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Betul. Jadi kegiatan ekonomi kita ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi, betul. Nah, selanjutnya. Ya. Selanjutnya kita bahas dulu yang pertama, yaitu kegiatan produksi.
Apa sih itu produksi gitu? Kenapa ada produksi? Kenapa ada konsumsi? Kenapa ada distribusi? Nah, tapi sebelum sampai ke konsumsi, sebelum sampai ke distribusi, itu yang akan kita bahas dan kita pelajari yang pertama adalah produksi dulu, ya. Karena kalau tidak ada produksi, tidak ada yang bisa didistribusikan. Kalau tidak ada produksi, tidak ada yang bisa dikonsumsi, gitu. Jadi kita pelajari dulu produksinya, ya. Di mana di sini Joel? Halo Joel, cek Joel. Joel. Hah? Ya, Bu. Ya, coba dibaca nak, kegiatan produksi ini apa nak? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang jasa. Barang atau jasa. Sip, pinter ya. Semangat lagi Setiap Joel. barang memiliki nilai guna. Oh ya, betul. Oh ya udah. Kayaknya terlambat ya nyampainya suaranya, nggak apa-apa. Makasih ya Joel ya, Nak. Makasih. Nah, Ibu simpulkan ya, di mana produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Ditekankan di sini ya, Nak ya, produksi. Jadi hasil dari produksi ini yang dihasilkan itu bisa barang, tapi juga bisa jasa. Ya, misal kalau produksi yang menghasilkan barang bisa kalian lihat gambar di bawah ini, di bawah ini di samping ya, ada gambar petani sedang memanen padi. Nah, ini disebut dengan produksi. Apa yang mereka hasilkan dari petani ini, anak-anak? Apa yang mereka hasilkan? Beras. Apa? Padi. Beras, betul. Nah, itu beras. Ya, beras ini merupakan hasil dari produksi petani, gitu. Terus kemudian di sini adalah gambar kira-kira apa yang di sebelah bawah pabrik ya, pabrik sedang membuat baju tekstil atau tekstil ya, kain. Nah, apa yang mereka produksi, apa yang mereka hasilkan? Mereka sedang memproduksi atau menghasilkan kain atau baju tekstil dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan produksi, di mana kegiatannya ini ada yang dihasilkan. Bisa barang tadi bisa padi, bisa tekstil, kemudian bisa sepatu, bisa kemudian sayuran dan lain sebagainya. Lalu kalau jasa apa Bu? Jasa itu biasanya seperti pegawai kantoran, perusahaan-perusahaan yang kemudian punya pegawai-pegawai kantoran. Nah itu kemudian atau juga bisa menghasilkan contoh yayasan-yayasan asisten rumah tangga. Nah itu biasanya sebuah yayasan tersebut ya, kemudian ada lembaga yang menampung asisten rumah tangga, maksudnya menyalurkan, bukan menampung ya, menyalurkan. Jadi kalau ada yang butuh, misalkan di rumahnya butuh asisten rumah tangga gitu, baru menghubungi yayasan tersebut untuk disalurkan. Nah ini yang disebut dengan produksi. Jadi kalau sudah ada produksi, maka bisa didistribusikan atau dikonsumsi. Nah di sini dijelaskan juga ya, bahwa setiap barang memiliki nilai guna. Nilai guna itu disebut juga dengan utilitas yang berbeda. Jadi semua barang yang dihasilkan, produksi yang dihasilkan itu enggak sama, Nak. Itu nilai gunanya berbeda-beda, ya. Nilai guna suatu barang akan bertambah. Ya, nilai saya coret di sini pakai pen aja, ya. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Maksudnya gimana, Bu? Ya, contoh kita lihat di depan. Di depan ini adalah petani sedang memproduksi beras. Nah, beras dijual, gitu kan? Beras dijual, dimasukkan ke dalam karung dan sebagainya. Kira-kira menghasilkan uang nggak beras dijual? Iya. Ya, menghasilkan uang, betul. Nah, kemudian beras ini akan bernilai tambah atau bertambah nilainya, akan menjadi mahal dan lebih keuntungannya kalau beras ini dijual lagi ke warteg. Dijual lagi ke warteg, kemudian diolah menjadi nasi, kemudian dijual nasinya. Nah, itu akan jauh lebih bertambah nilainya. Kalau misalkan kita bilang beli beras 15.000 itu mungkin bisa dapat 1 kilo atau kemudian 1 liter lebih gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita beli ke warteg 15.000 paling cuma dapat 3 bungkus nasinya doang. Itu pun nggak banyak, sama seperti kita beli beras dengan harga
1 kilo atau 1 liter lebih itu. Nah itu, jadi disampaikan bahwa nilai guna suatu barang ini akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi. Gitu. Beras dapat untung, bisa dapat uang, tapi ketika diolah lagi warteg menjadi nasi, maka lebih bertambah lagi nilainya. Nah itu yang disebut dengan nilai guna yang berbeda atau utilitas. Nah ini akan kita pelajari lagi di sini. Nah, ya. Nilai guna. Di depan kalian sudah ada 2 nilai guna. Di mana yang pertama adalah nilai guna bentuk atau kita sebut bahasa Inggrisnya, yang pintar bahasa Inggris siapa di sini? Tegas, Daryl ya. Ya, form utility. Ya. Kalau tidak salah Ibu ngomong ya, mudah-mudahan benar. Form utility, tapi insya Allah benar. Kemudian yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility. Ya, form. Jadi dari bentuk itu maka disebut dengan form. Nah, nilai guna tempat. Tempat ini bahasa Inggrisnya place. Kita ingat-ingat ya. Jadi place utility. Utility itu nilai guna atau kegunaan gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau nilai guna bentuk atau form utility yaitu suatu barang, ya saya coret juga. Di sini suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Ya namanya juga nilai guna bentuk. Maka yang menjadi titik poin di sini barang itu akan berubah, akan tambah nilainya, akan tambah mahal lah bahasa mudahnya gitu ya. Jika telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, di sini kalian lihat ada gambar apa? Tempe. Gambar tempe, betul. Sama gambar Tahu. Nah, makanan tempe, suka makan tempe sama tahu enggak? Suka. Ya, Bu. Suka, bener. Biasanya anak-anak ada yang nggak mau tempe sama tahu ya. Tapi mudah-mudahan kalian harus makan tempe tahu karena sehat gitu ya. Nah di sini tempe dan tahu ini terbuat dari kacang kedelai. Sudah tahu belum, anak-anak? Sudah. Bu. Nah sudah. Nah kacang kedelai itu dihasilkan bisa juga kita beli. Ya kacang kedelai ya. Tapi akan bertambah nilainya kalau kacang kedelai ini diolah menjadi tahu atau tempe, pasti lebih laris. Kalau orang mungkin beli kacang kedelai sedikit yang beli, paling kan buat makanan tambahan kacang kedelai itu atau cemilan atau kemudian bisa juga untuk minuman. Nah, gitu dibeli. Tapi akan bertambah nilai gunanya jika kacang kedelai ini diolah menjadi tempe dan tahu. Terbukti dari banyak orang tua kalian, ibu bahkan ya kalau ke pasar atau ke warung sayur atau ke tukang sayur seringnya beli tempe sama tahu. Jarang ibu beli kacang kedelainya. Nah ini contoh dari nilai guna bentuk dari kacang kedelai dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Nah itu yang berubah bentuk. Yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility. Ya, di mana nilai guna tempat ini yaitu adalah nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Jadi berpindah. Begitu. Contoh, pasir akan bertambah nilai gunanya di toko bangunan. Kalau kita lihat pasir di pinggir kali misalnya ya, kan pasir ini kan dari kali dan sebagainya. Kalau kita lihat pasir di pinggir kali mungkin cuman kurang ada nilainya, betul nggak? Betul, Bu. Orang bisa ngambil, kurang bernilai dan sebagainya. Tetapi ketika pasir ini ada di toko bangunan, maka akan bertambah nilai gunanya. Untuk apa? Untuk bangun rumah, untuk bangun gedung, dibeli sama orang gitu. Kemudian ditaruh di dalam truk pasir dan sebagainya, mobil bak dan sebagainya, akan bertambah nilai gunanya. Beda kalau pasirnya masih di pinggir kali. Nah, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya, tadi sudah nilai guna bentuk ya. Diingat-ingat ya nak, nanti ibu tanya di akhir materi. Tadi sudah nilai guna bentuk. Kemudian yang kedua tadi nilai guna tempat. Nah sekarang yang ketiga nilai guna waktu. Waktu, ingat waktu bahasa Inggrisnya adalah time atau time utility ya. Yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contoh, jaket digunakan saat cuaca dingin. Nah, misal
Makanya kalau kalian pergi ke Bandung atau kalian pergi ke puncak atau kalian pergi ke tempat yang suhunya dingin, itu kebanyakan menjualnya jaket, shawl, jagung bakar, cilok, bakso yang berkuah-kuah yang panas dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika di tempat yang dingin, nilai itu tuh hal-hal yang barang tersebut adalah barang yang dicari-cari oleh orang-orang di daerah yang dingin, pengen pakai jaket gitu. Terus kemudian dingin, pengen beli jagung bakar, dingin, pengen beli bakso dan sebagainya dan lain-lain. Nah itu ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Kalau contoh, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika dibeli dan dipakai seseorang. Jadi kalau sepatu itu masih di toko, ya belum berguna, belum kepakai nilai gunanya. Tapi ketika kita datang ke toko sepatu, kemudian kita beli, kita pakai, itu akan bertambah nilai gunanya. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Bisa dipahami ya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya. Karena ternyata tadi sudah ada peringatan 10 menit lagi Ibu pakai Zoom meeting ya, pembelajarannya ternyata hanya sampai di materi sampai di nilai guna atau utilitas gitu. Nah, sebenarnya kalau di sini nanti kita akan belajar lagi tentang produksi lebih dalam, kemudian ada konsumsi, ada distribusi. Namun nanti pembelajarannya bisa kita teruskan nanti di hari berikutnya atau melalui aplikasi Google Classroom. Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini, Ibu tanya-tanya dulu nih. Coba yang nggak mau nyalain kameranya nih, yang bakal mungkin Ibu akan ini nih, Ibu tanya nih. Biar nyalain kameranya, ayo. Ya. Tadi kira-kira kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi berapa, Nalendra? 2, Bu. Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi berapa? Ayo. 2 atau berapa? 3, Bu. 2, Bu. 3. Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3. Ayo yang tahu apa saja anak-anak tadi yang sudah dipelajari? Ada distribusi, sama konsumsi. Ada konsumsi, betul. Kegiatan ekonomi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menghasilkan uang. Iya betul, bisa. Audra ya? Suaranya Audra. Iya. Kegiatan yang menghasilkan uang, boleh. Kegiatan yang kegiatan atau aktivitas untuk memenuhi kebutuhan bisa. Ya, jadi kalau Ibu tidak menekankan kalian harus sama dengan apa yang ada di buku. Tapi satu yang harus Ibu pahami, yang Ibu akan sampaikan kepada kalian adalah kalian pahami konsepnya. Selama kalian memahami konsepnya, maka kalian akan memahami materi tersebut dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah mempelajari nilai guna produksi. Ada berapa nilai guna produksi? Ada berapa? 4. Ada 4. Pinter, ada 4. Ada apa saja tadi? Form utility. Wis, pinter. From utility. Orangnya siapa tadi tuh? Luar biasa. Kedua, apa? Place utility. Place utility. Suara siapa ya tadi? Siapa? Bagus banget. Argia. Argia. Oh, pinter. Next, yang ketiga apa? Time utility. Time utility. Pinter, Sasi Kirana. Next. Kemudian yang keempat. Place utility. Place utility. Pinter. Jadi itu ya yang diingat-ingat. Ada 4 nilai guna produksi ya tadi dari yang sudah kalian sebut. Mungkin itu saja ya yang Ibu sampaikan materi hari ini karena kita pembelajarannya juga hanya 30 menit dan
dan materi yang kita sampaikan terbatas gitu. Nanti Ibu lanjutkan untuk tugasnya dan materi selanjutnya Ibu lanjutkan di pertemuan selanjutnya hari Rabu ya anak-anak ya, hari Rabu. Kemudian di Google Classroom juga. Tapi sebelumnya mohon maaf Ibu screenshot dulu anak-anak karena tidak ada yang dihidupkan kameranya, Ibu screenshot ya. Karena Ibu sambil foto sambil merekam juga ini. Memang agak sedikit nge-lag. Dihidupkan Raisa, Yones, Raditya. Siap ya? 1, 2, 3. Saya save ya. Oh, ada 2 layar ya. 1 lagi ya, karena ada 2 layar. Ada 2 layar supaya kesimpan. Masih siap ya posisinya ya, karena ada 2 layar. Oke, sudah? Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Boleh, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya untuk kalian, bisa menambah ilmu kalian juga terkait pembelajaran IPS hari ini, terutama pada materi kegiatan ekonomi. Tentunya sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu kasih motivasi. Semoga kalian tetap sehat, selalu menjaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, walaupun kita masih harus terpaksa belajar di tengah-tengah kondisi pandemi dan harus menempuh pembelajaran online ini. Ibu harap sekali ya semangat kalian tuh jangan kendor. Nah, kalian adalah generasi-generasi yang sangat luar biasa berjuang belajar di tengah pandemi pada masa online seperti ini. Ini adalah suatu hal yang patut kalian apresiasikan dan akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk suatu saat nanti. Pasti itu akan bermanfaat sekali gitu ya. Tentunya untuk menutup pembelajaran hari ini boleh Nalendra memimpin doa sebelum Ibu nanti sampaikan kepada Ibu Lasma. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nana Lendra. Selanjutnya mungkin Ibu Lasmaida Tambun bisa menyampaikan mungkin kesan-pesan dan lain-lain. Mungkin Ibu, saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ismi. Selamat pagi semua anak-anakku. Pagi Bu. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam sehat. Terima kasih kepada Bu Ismi yang sudah memberikan materi pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada anak-anakku sekalian telah menerima pembelajaran dari Bu Ismi. Ibu berharap semua kalian dapat memahaminya. Ya anak-anak, dan tetap rajin belajar. Mudah-mudahan masa pandemi ini tetap cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka belajar di sekolah ya. Nah, Ibu berharap pada kalian semuanya tetap rajin belajar, jaga kesehatan, kemudian tetap menggunakan masker. Mari kita mendukung program pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, kemudian tidak berkerumun ya. Kemudian menjauhi kerumunan-kerumunan, tetap di rumah saja dengan cara belajar di rumah. Anak-anak saya yakin tetap rajin belajar. Ini kita belum pernah bertemu muka dan kamu pun belum pernah kita belajar di sekolah. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kamu semuanya sehat-sehat, jaga kesehatannya. Salam buat orang tua ya. Terima kasih, makasih Bu Ismi. Mudah-mudahan pembelajaran ini diterima oleh anak-anak kita semua. Ya, selamat pagi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mungkin alhamdulillah ya untuk pembelajaran hari ini sudah bisa kita selesaikan. Jika ada hal-hal yang mungkin kalian ingin tanyakan ya, boleh tanya ke Ibu melalui Japri WA atau melalui grup WhatsApp ya. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Absen jangan lupa diisi ya, Ibu share di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp untuk pembelajaran IPS hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Ya, Bu. Nah, Lendra